sekali hari ini Rifa Majid kembali hadir di YouTube paling paling kece lah ya. Amin, dan paling banyak subscribernya. Makanya jangan lupa di subscribe dulu, terus klik tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari TDA Makassar. Dan hari ini kita ada di Just Tip, jamnya kita sharing dan intip bisnis. Nah, seperti di video sebelumnya, Just Tip itu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang punya bisnis luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah member dari TDA Makassar yang akan sharing dan juga mempersilahkan kita untuk mengintip ke dalam bisnisnya. Nah, untuk episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengintip bisnis yang banyak memberikan pelayanan terhadap kantor-kantor, termasuk juga untuk interior di TDA Center. Seperti apa itu dan siapakah narasumber kita? Langsung saja mari kita sambit dan sambut. Ini dia Ibu Rahma Muzakir. Terima kasih penonton bayaran. Ini tim dahsyat. Oke. Ibu Rahma Muzakir ini punya bisnis yang bergerak di bidang desain interior, betul? Iya. Apa namanya? Archimart Desain Interior. Archimart Desain Interior. Interior. Ini melayani jasa apa saja? Kami sebenarnya tidak hanya interior, jadi kita juga bisa eksterior. Cuman kami fokuskan di brandingnya di desain interior. Jadi bisa saja kami mendesain bangunan, bisa juga landscape, tapi kami lebih banyak masukan di interiornya sekarang. Dan sekarang di interior gitu. Dan FYI ya, ini background yang di belakangnya ini adalah hasil karya dari Archimart Desain Interior. Tepuk tangan dulu dong. Ribut sekali penonton, ribut. Tapi sebelum saya dengar nih ya, dan saya dulu pertama kali kenal Ibu Rahma ini bukan dari Archimartnya malah. Saya kenalnya dari Stick Keju. Betul itu? Ya, mana betul, gitu betul. Stick Keju sekarang? Oh, jadi Stick Keju. Jadi sebelum pandemi saya stop dulu, saya fokus dulu ke interior. Ya, jadi ini dapat ilmu juga dari TDA bagaimana kita membesarkan bisnis kita. Kita harus fokus dulu. Fokus. Ya, jadi fokus ke interiornya dulu. Sementara kita stop dulu di Stick Kejunya. Jadi sekarang memang betul-betul fokus di desain interior di Archimart ini ya. By the way, sejak kapan Archimart ini hadir di Kota Makassar? Bulan Agustus 2017. Agustus 2017. Ya, jadi sebenarnya sejak 2013 saya sudah di interior. Jadi saya dulunya di Kalimantan. Jadi 2013 itu banyak yang membutuhkan pelayanan khususnya di interior, membuat pintu atau mendesain ruangan, tapi di sana jasanya masih kurang. Yang melayani jasa seperti itu masih kurang. Jadi dari situ saya terpanggil karena basicnya arsitek. Jadi saya membuka usaha ini. Dan 2017 saya hijrah ke sini. Setahun kemudian 2018 mulai lagi dikembangkan dengan nama yang baru. Jadi awalnya itu apa namanya? Architama Megateknik. Oh, nama sebelumnya Architama Megateknik. Iya, jadi karena kami hijrah ke sini, jadi ada Stick Keju juga, bikinlah perusahaan baru di Archimart. Oke. Jadi satu di kuliner, stitches, yang satunya desain interior. Desain interior. Iya. Nah, faktanya Ibu Rahma ini membangun Archimart Studio bukan hanya sendiri, tapi bersama pasangan kekasihnya yaitu suaminya ya, betul? Iya, yang betul. juga adalah member TDA Makassar gitu. Apakah kedua-duanya memang seorang arsitek? Iya, betul. Tapi selain seorang arsitek, ini faktanya juga Ibu Rahma ini adalah ASN. Iya, betul sekali. Bagaimana itu menyesuaikan waktu menjalankan bisnis dengan perannya sebagai ASN? Itu kan punya
kalau saya mengatakan dunia yang berbeda. Sementara tadi Iya. Ibu Rahma bilang kita harus fokus ke satu, dan itu yang diajarin juga di TDA. Iya. Bagaimana itu mengatur waktunya? Ya. Iya, Sudah lihat mata Najwa kan? Jadi kalau PNS ini ya kita wajib bekerja sesuai dengan jam kerja. Mm-mm. Setelah pulang bisa saja kita berdesai diskusi lagi dengan suami. Jadi suami lebih fokus. Oh, oke. Nah, jadi kita bagi tugas. Apa itu? Saya di marketing dan perencanaan. Jadi suami dia ikut mendesain juga dan ikut melobi juga. Jadi kita ada bagi-bagi tugas. Oke. Jadi suami itu bisa mengawasi dan melanjutkan pekerjaan fisiknya. Kalau saya di awal di marketing dan mendesain atau merancang. Oke, jadi untuk operasional memang Iya. mostly dikerjakan atau ditangani oleh suami. Iya. Kalau di luar dari itu, misalnya marketing dan juga desain itu di handle oleh ibu. Iya. Sekarang berapa nih tim yang tergabung di Archimart? Kalau tim kita fleksibel, Mhm. tergantung dari proyek yang masuk. Jadi seperti waktu kita mengerjakan di Kodam, di Pakato dan di Maros itu kita bisa rekrut 10. Nah, jadi tergantung proyeknya. Oh, tergantung proyeknya. Iya. Kalau memang sulit butuh ada external support, Iya. gitulah ya. Freelance yang di hire untuk membantu. Begitu. Kalau sehari-harinya memang yang tetap berapa? Kalau Yang ada di workshopnya? kalau yang di workshop 2 orang. 2 orang gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal bisnis desain interior kan juga maksudnya untuk di Makassar sendiri banyak juga, bukan hanya Archimart, tapi apa kemudian yang menjadi nilai plus atau value yang selalu ditanamkan oleh Archimart sehingga berbeda, punya diferensiasi dengan bisnis-bisnis desain interior lainnya di Kota Makassar? Apa keunggulannya? Jadi setelah saya hijrah ke Makassar, saya lihat, saya survei beberapa tempat produksi interior ya. Jadi mereka itu kadang tidak mendesain dengan 3 dimensi. Kalau saya survei dulu. Jadi kita di jasa ini kita harus mengetahui dulu konsep customer ini seperti apa. Jadi konsepnya seperti apa, kita olah, desain yang cocok seperti ini, kita ukur dan kita gambar dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Jadi dia bisa memvisualisasikan, dia bisa membayangkan. Customer kan tidak semua mengerti dengan gambar teknik. Dia hanya saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Kita kasih saran, kita visualisasikan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Nah, setelah mereka ACC baru kita kerjakan. Nah, mungkin kalau di tempat lain saya lihat masih kurang yang seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi free konsultasi juga berarti ya? Iya. Ada konsultasi di awal dan Iya. kemudian Archimart sendiri selalu mengutamakan survei terlebih dahulu, Iya. memberikan masukan tidak serta-merta, berarti Iya. apa yang diinginkan customer itu yang dikerjakan, Iya, tapi betul, ada betul. masukan juga, ada feedbacknya. Ada masukan. Oke, nah kira-kira ada nggak sih misal ya klien begitu yang meminta suatu desain, baik itu interior atau apapun itu, biasa juga desain-desain ini ya, apa namanya, kusen, kemudian lemari seperti itu. Ada nggak sih garansi yang diberikan sebagai nilai plus juga dari Archimart kepada konsumen? Garansinya itu kita kasih 6 bulan. Tapi rata-rata sih karena kita ini ada supaya mereka percaya dengan kami, dan kami selalu memberikan solusi bagaimana penggunaan supaya barang itu awet. Iya, iya. Ya, jadi karena dari bahannya kan tentu ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan sehingga barang itu bisa awet. Oke, bahan-bahan yang utama biasanya apa yang digunakan? Jadi kalau saya di spesialis pakai plywood dan dilapisi HPL. Oke. Iya. Dan itu yang menjadi juga satu keunggulan gitu ya dari Archimart Studio. Archimart Desain Interior. Kenapa Archimart Studio? Nah, oke. Pasti kan ada perbedaan gitu ya. Semua bisnis saya yakin, ini kita berbicara soal masa pandemi yang sekarang kita rasakan gitu ya. Aduh, banyak sekali goncangan-goncangan. Apakah juga itu terasa oleh Archimart sendiri di masa pandemi ini? Seberapa besar sebenarnya pengaruhnya? Terasa. Jadi 50% itu menurun. Jadi kami ada mengerjakan proyek perumahan. Jadi satu rumah itu kita desain dari tempat tidur, lemari, kitchen set dan minibar. Orangnya sudah
ACC dan sudah membayar, tapi kami tidak bisa melakukan karena perumahan itu tutup. Tidak boleh sembarang masuk begitu. Jadi baru sebulan terakhir ini mulai lagi dikerjakan. Berarti banyak proyek yang dipending dong ya? Iya, karena tidak semuanya customer itu bebas dia mau menerima kita masuk. Karena dia takut dengan corona. Iya. Jadi itu rintangannya di situ. Tapi alhamdulillah ada aja sih yang desain bisa lewat komunikasi telepon. Tapi kalau untuk langsung mengerjakan biasanya mereka takut. Oke, lebih banyak menerima orderan bisnis dari perusahaan, corporate atau ke pribadi kalau Archimart? Sementara ini ke pribadi. Tapi kami juga ada mengerjakan kantor seperti Amway, kantor kejaksaan, terus ada beberapa proyek lah, tapi rata-rata lebih ini ke pribadi. Karena saya juga lebih mengutamakan ke emak-emak begitu ya. Jadi sebenarnya kami ini lahir karena ingin memberi solusi. Jadi ketika kita memberi solusi, bukan hanya nilai uang di situ yang ada, tapi kami memberikan jasa pelayanan sehingga orang kita bisa edukasi di situ. Jadi kadang ada yang memiliki dana, tetapi karena dia tidak didesain dengan baik sehingga ruangannya itu kurang fungsional. Nah, jadi sama halnya saya membuat tempat tidur yang multifungsi. Jadi tempat tidur biasanya kan ukuran 2 meter kali 180, tapi volume ruangan itu cukup besar untuk tempat tidur. Jadi bagaimana tempat tidur itu bisa dijadikan gudang, saya desainlah jadi bisa dibuka menjadi tempat karpet atau bantal yang tidak sering dipakai. Jadi berfungsi ganda. Nah, itu pun juga dengan partisi 2 sisi, bisa di situ ada jadi tempat sepatu, bisa jadi gudang, tapi desainnya cantik sehingga tidak tampak seperti gudang. Iya, seperti itu. Jadi solusi-solusi itu yang ditawarkan. Ya. Kalau misalnya ingin dibantu untuk desain interior dari Archimart sendiri, mahal nggak sih? Kalau soal tidak ada kata mahal sebenarnya di dunia ini ya, tapi ada nilai. Sama dengan mobil itu harganya beragam, tapi ada nilai, ada pelayanan yang diberikan di situ. Jadi kata mahal itu sebenarnya tidak ada dalam hal apapun. Nah, jadi kita bisa melihat kenapa harganya ini sekian, nilainya ini dengan ini berbeda, perbedaannya seperti ini. Jadi you get what you pay lah ya. Jadi tergantung. Jadi kadang juga customer, saya kasih harga sekian, ternyata duit saya hanya sekian. Boleh mungkin desain ini dulu, kemudian ini dulu, atau kita tawarkan mungkin dari segi bahan ada yang kita minimalkan begitu. Berarti disesuaikan juga dengan budget dari konsumen. Dari kliennya begitu ya. Nah, saya penasaran sebenarnya dari semua yang dijelaskan oleh Ibu Rahma tadi soal Archimart, apa sebenarnya yang menjadi visi misi utama gitu dari Archimart sendiri, dan kedepannya goalsnya ingin seperti apa sih? Apa pencapaian yang ingin didapatkan begitu? Goalsnya itu kami ingin menjadi desain terbaik lah 2027. Itu bisa menguasai pasar Indonesia lah. Amin. 2027 menguasai pasar Indonesia. Amin. Nah, apa yang dilakukan untuk itu semua jadi, saat ini? Alhamdulillah berada di komunitas TDA, jadi di sini ada banyak menimba ilmu. Alhamdulillah semua teman-teman memberi dukungan, jadi banyak masukan. Jadi banyak hal yang kami pelajari, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana merekrut karyawan. Jadi semua insya Allah kita pelajari untuk mencapai target yang kita 2027 menguasai pasar Indonesia. Amin. Nah, karena Ibu Rahma ini adalah seorang arsitek ya, gitu ya.
dan ahli di bidang desain interior, boleh dong kasih tips dulu ke pemirsa TDA Makassar nih yang menyaksikan kita. Apa sih tips-tips atau hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mendesain sebuah ruangan atau memilih desain interior atau bahkan furniture untuk setiap ruangan? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama itu adalah ukuran ruang. Ukuran ruang. Nah, terus jadi jangan sedih kalau kita punya rumah kecil. Iya, kodong 1x1. Rumahnya kecil, aduh bagaimana mendesainnya. Jadi pilihlah perabot yang sesuai. Karena yang di pasaran itu ada yang sofa besar. Kalau ruangannya kecil kan tidak mungkin cocok. Jadi kita sesuaikan, mungkin hanya satu kursi, ada meja kecil. Kita sesuaikan. Jadi disesuaikan juga dengan anggaran. Jadi kadang saya lihat di masyarakat dananya lumayan tapi hasilnya kurang karena jadi kelemahannya itu dia sudah melihat gambar di A, melihat lagi di sini, saya rubah lagi, jadi membongkar lagi. Jadi sebaiknya kalau mengikuti anggaran bikinlah rumah tunggu. Seperti apa tuh? Rumah tunggu. Jadi mungkin ada tanah dulu, setelah itu bikin ruang tamu, ruang ketamunya dulu tapi bisa ditempati jadi kayak rumah kos. Kemudian disambung, disambung mungkin ada ruang keluarga atau nanti strukturnya dipersiapkan. Oh, saya nanti mau punya rumah 2 lantai atau 3 lantai. Jadi strukturnya sudah dipersiapkan, tapi dananya untuk lantai 1 dulu. Cicil-cicil ya, dikit-dikit ya. Ya, jadi intinya sebenarnya mengatur keuangan. Punya rumah itu tidak mustahil. Karena bagaimana kita punya cita-cita, bagaimana kita menyimpan dana kita untuk apa yang kita inginkan. Ya, jadi punya rumah besar itu kenapa tidak? Punya rumah cantik itu kenapa tidak? Minimalis juga, yang penting nyaman ya. Cuma karena lahan di Makassar atau di tempat-tempat mana di kota-kota itu kan kecil, jadi disesuaikan. Mungkin karena kebutuhan ruangnya besar, jadi bisa berlantai seperti itu, dan bisa bikin ruang bawah tanah untuk gudang. Jadi seperti itu, nggak mesti harus ruangannya besar, harus beli tanah yang luas, nggak mesti. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sesuaikan kebutuhan dan juga apa yang kita miliki gitu ya. Makanya yang perlu diperhatikan yang pertama tadi dikatakan adalah ukuran, terus kemudian juga budgetnya seperti apa, pemilihan furniture juga untuk mengisi ruangan-ruangan dalam rumah atau desain interior apapun itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti kalau misalnya kita punya banyak referensi, biasanya kan suka gitu ya, apalagi mama kodong toh. Nah, ini cantik, mau miseng. Ini mau miseng. Bongkar pasang, habis anggaran di situ ya. Jadi referensi banyak, tapi harus kembali lagi kepada kebutuhan kita seperti apa. Luar biasa. Terakhir, apa yang mau disampaikan atau harapannya ke depan untuk TDA Makassar maupun juga Archimart? Untuk TDA Makassar tetaplah bertumbuh menjadi komunitas yang terbaik, terbaik di dunia. Amin. Mudah-mudahan ya Archimart insya Allah selalu mendukung TDA, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu juga Archimart dalam perkembangannya. Nah, ini dia, kalau misalnya mau dibantu sama Archimart untuk bikin desain interior ruangan atau konsultasi soal desain interior itu bagaimana caranya? Gimana kita dapat informasinya? Boleh di Instagram Archimart Desain Interior. Archimart Desain Interior, terus atau di Facebook Archimart. Workshopnya di mana alamatnya yang bisa didatangi langsung? Di Ruko Alaudin Center. Oke. Kalau mau datang langsung silakan datang. Terus konsultasi juga itu free ya. Tidak ada sama sekali dipungut biaya untuk konsultasi soal desain interior di Archimart. Sekali lagi, kalau misalnya ingin dibantu atau tertarik dibuatkan desain interior oleh Archimart, langsung cek Instagramnya @Archimart Desain Interior dan juga di Facebook Archimart. Terima kasih banyak Ibu Rahma Muzakir sudah bergabung bersama kami di Just Tip Business kali ini. Sukses terus untuk
Archimart begitu ya. Semoga goalsnya ke depan bisa tercapai 2027, bisa menguasai pasar Indonesia. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa TDA Makassar yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, mana tombolnya? Like, kemudian komen, kemudian juga share serta subscribe channel TDA Makassar, dan juga jangan lupa untuk follow semua media sosial dari @TDA Makassar, baik itu Facebook TDA Makassar maupun Instagram @TDA Makassar. Terima kasih sekali lagi, dan juga Syarifah Majid beserta tim-tim saya yang luar biasa. Sudah setia sampai jam segini ya. Makanya saksikan terus episode-episode terbaru dari Just Tip Business. Jamnya kita sharing dan intip bisnis hanya di YouTube channel TDA Makassar. Syarifah Majid pamit undur diri, dan juga Ibu Rahma. Mari kita salam kolaborasi untuk negeri. TDA Makassar, kolaborasi untuk